dapat nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketua kelas, silakan pimpin doa memulai pelajaran. Pelajaran nanti kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Melakukan presensi atau mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran kalian ya. Ade Rosiana hadir. Ani Sulfia hadir. Arif Mustafa hadir. Asmaul Husna hadir. Atiyatul Asna hadir. Aulia Argasia Putri P hadir. Fatima Fitriati hadir. Inayat Rabbani Kamilia Hasin hadir. Khairul Anwar Maulidia hadir. Maibadur Rahman hadir. Nada Cahyani Putri hadir. Nuraini Nur Hasanah hadir. Suratnya masih ada? Ada. Oke. Nur Hidayah hadir. Ilo Kamalahana Prasetyo Riyadi Reni Kurniawati Risalatul Awana Rian Andika. Demokrasi Pancasila, kekuasaan dari rakyat. Nah, demokrasi Pancasila di Indonesia itu memakai sistem demokrasi yang bagaimana? Demokrasi dari rakyat yang berdasarkan pada sila keempat Pancasila. Coba sila keempat Pancasila itu? Penilaian itu nilai dari 3 faktor. Yang pertama dari faktor sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap adalah ibu akan menilai dari cara kalian. Yang ketiga, mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia dengan benar. Yang keempat, menyaji hasil analisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mendengar kata sistem hukum, itu apa yang ada dalam benak kalian? Pelanggaran. Oke, ada lagi? Pengadilan, sanksi, apa lagi? Keadilan. Ada lagi? Erat kaitannya yang dengan hukum, apa yuk? Apa? Jangan malu-malu, nyari. Kejahatan. Oke, apa lagi? Sudah, itu saja. Di sini ibu akan membuat kelompok, di mana di sini ada berapa orang temannya? 25. Jadi ibu akan membuat 5 kelompok dengan masing-masing kelompok mempunyai tema yang berbeda. Gitu ya. Temanya nanti itu ibu akan berikan, ibu tulis di papan tulis dari kelompoknya. Di sini berarti 1 orang, 1 kelompok 5 orang ya. Di situ kalian nanti dari kelompok tersebut akan memberikan 1 perwakilan. Ya, 1 perwakilan di mana di situ akan membuat kelompok sendiri menjadi kelompok ahli. Nah, di situ akan mendiskusikan dengan temannya, boleh berdiskusi dengan ibu juga di situ ya. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Oke, silakan. Ibu akan beri waktu kalian untuk membentuk kelompok berjumpa dengan kelompok masing-masing sesuai dengan yang ditentukan. Jadi dalam membuat keputusan, sumbernya itu kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu diperbolehkan untuk hakim mengambil kebiasaan sebagai landasan dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada yang namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu
pembelajaran. Nama kelompok ditulis di sini ya, kelompok berapa, nama kelompoknya kelompok berapa, nama-nama anggota kelompoknya ditulis juga. Selanjutnya ada cara petunjuk atau cara pengisian dari LKPD-nya. Selanjutnya kalian tulis di sini. Kalian dapat tema apa, mendapatkan tema apa, dan hasil diskusinya bagaimana. Ditulis di sini ya. Nanti Ibu nilai di sini. Ya, ini masuk kepada nilai pengetahuan. Tapi di sini keterampilannya Ibu cek juga dari hasil keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Oke. Di sini Ibu akan meminta satu perwakilan dari setiap kelompok. Setiap kelompok silakan menunjuk satu perwakilan untuk membuat kelompok ahli. Silakan, siapa yang perwakilan dari kelompok ini? Kelompok 4, kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ya buat anunya. Kamu bagian apa? Kelompok berapa kamu? Perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Membahas tentang sudah cukup ya. Kelompok ahli sudah cukup waktu diskusinya atau ada masih perlu tambahan waktu? Cukup. Oke, silakan kelompok ahli kembali ke kelompok masing-masing dan mentransfer hasil diskusi dari diskusi saat ini. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Yang kedua dari Bapak Profesor Dr. Mukhtar Usmadja menjelaskan bahwa hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta mengikuti lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara ditulis, seperti Undang-Undang Dasar. Yang tidak tertulis, kenapa di penggolongan hukum berdasarkan bentuknya itu hukum tidak tertulis? karena Lagi dengan tuntutan hukum. Sekian kita adalah cara efektif dalam membangun kesadaran di kalangan generasi muda. Ya, dan saya akan menjawabnya sendiri. Caranya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan norma, menjalankan norma yang berlaku, dan tidak melanggar norma yang berlaku. Bisa dimengerti dan bisa dipahami? Kalau begitu di sini Ibu minta kalian untuk dikumpulkan LKPD-nya semua. Ibu akan nilai. Selama Ibu menilai, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Bangkunya dirapikan lagi. Oke, kenapa tidak ditulis kelompok berapanya? Kan ada nama kelompoknya di sini. Asmaulusnya kelompok berapa? Dibagikan dengan kelompoknya ya. Rian Andika kelompok berapa? 1, silakan. Anis Sylvia kelompok 4. Nah, ini sudah ditulis ini. Yang lain tidak ditulis nama kelompoknya. Oke, Kamilia Hasib kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Ditulis ya kelompoknya, nanti dibagikan deh. Itu hasil nilai kalian. Hasil nilai dan diskusi kalian itu include dengan penilaian itu masuk kepada
penilaian dari penilaian pengetahuan. Pelajaran dari awal hingga akhir itu sudah bagus. Tapi ada yang saya koreksi dari pembelajaran dari awal hingga akhir, yaitu ada yang berpendapat tadi bahwa hukum Indonesia itu tidak baik. Jadi mohon maaf jika pendapat saya tidak disetujui, tapi menurut saya itu hukum di Indonesia itu sudah baik. Tapi yang tidak baik adalah para oknum-oknum dan pejabat negaranya yang salah menyalahgunakan hukum Indonesia. Benar sekali, bagus sekali. Jadi mungkin memang ada kekurangan dari segi hukum gitu ya, tapi hukum itu memang sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya, tapi mungkin ada oknum atau dari aparat penegak hukumnya ya kan. Narkoba, penggunaan narkoba itu sudah dilarang, tapi yang melanggar itu biasanya dari aparat hukumnya saja, masih ada gratifikasi, begitu kan ya. Jadi mungkin benar sekali ya, benar menurut pendapat dari teman kalian yang Andika di sini bahwa hukum itu sebenarnya sudah baik, gitu ya, sudah bisa memayungi hukum kita, tapi ada beberapa yang memang tidak dipatuhi seperti itu. Lalu bagaimana? Makanya semuanya itu sistem hukum itu harus baik, bukan cuma hukumnya saja, tapi penegak hukumnya, lembaga peradilannya itu harus baik juga. Makanya disebut sebagai sistem hukum. Oke? Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Refleksi dari pembelajaran hari ini apakah menyenangkan untuk kalian atau bagaimana? Apakah kalian bingung, tidak paham atau bagaimana? Ibu ingin mendapatkan refleksi dari kalian. Oke, siapa yang bisa memberikan refleksi hari ini? Karena dengan adanya kegiatan diskusi, presentasi, saya dan teman-teman saya bisa lebih aktif, lebih dekat, dan saling membutuhkan satu sama lain. Juga dengan kegiatan diskusi dan presentasi kali ini, karena semua dilakukan dengan teman, sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Oke, bagus. Terima kasih ya, Paulus. Untuk materi selanjutnya adalah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan. Ulangan di sini seperti biasa ya, ada 10 pilihan ganda dan 5 esai. Minggu depan ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Mari kita, karena kita tadi memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa, maka kita tutup pembelajaran hari ini juga dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa menutup pelajaran hari ini. Sebelum kita